Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita di masjid ini meskipun beda antara kajian kitab dengan sekarang tematik. Ini permintaan dari panitia. Dan juga temanya dari panitia lumayan, kalau istilah kita sekarang, menyala. Ya, kesesatan yang paling sesat. Tema asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di antara fenomena yang insya Allah kita semuanya tahu bahwa negeri kita ini bukan hanya subur tanahnya, tanamannya, namun juga subur kesesatan dan kelompok-kelompok sesat. Dan tentunya kita tahu juga mereka yang sesat nggak mungkin mengaku. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi 103-104. Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia. Allah vonis mereka dol, sesat. Namun mereka sendiri merasa telah berbuat atau mereka berbuat yang sebaik-baik. Ini fakta di lapangan demikian. Setiap yang sesat, bahkan yang paling sesat pun mengira dia di atas kebenaran, di atas petunjuk, dan yang benar dituduh sesat. Ya, dan ini fenomena juga yang barusan juga viral, yang mendakwakan tauhid
ya puluhan tahun sampai mau meninggal dunia pun tetap dakwah tauhid, malah disamakan dengan Abu Jahal, musuhnya apa? Tauhid. Ini namanya maling teriak maling. Ya. Abu Jahal itu yang mendakwakan tauhid atau yang musuhi tauhid? Iya, itu sebetulnya yang benar, faktanya demikian. Nabi Muhammad SAW yang mendakwakan tauhid dimusuhi oleh Abu Jahal. Maka ketika ada dai ahli sunnah yang mendakwakan tauhid, kemudian ada yang memusuhi, maka yang layak disamakan dengan Abu Jahal siapa? Dai tauhid atau yang memusuhi dai tauhid tersebut? Namun inilah sunnatullah, bukan hanya di zaman sekarang, sampai zaman awal dakwah tauhid itu demikian kasusnya. Yang menyeru kepada tauhid dianggap sesat. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat ke-60. Surat Al-A'raf ayat ke-60 tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, atau kalau mau ditambahkan ayat 59 sampai 60. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian ayat yang 60, qalal mala'ul ladzina min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Orang-orang yang ditokohkan di kaum Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Kalau antum ditanya mana yang sesat, Nabi Nuh atau kaumnya yang menyembah 5 wali? Jelas kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang soleh, nanti akan kita sampaikan pada waktunya. Namun inilah fenomena yang ada sampai detik ini. Diputar balikannya fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang menyuruh kepada tauhid dikatakan sesat, yang menyembah selain Allah ditokohkan, dimuliakan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga berlaku sampai zaman setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Ini juga dalam surat Al-A'raf, masih lanjutan ayat-ayat tadi. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Ad kami mengutus, kata Allah, Nabi Hud. Apa dakwah beliau? Sama dengan Nabi Nuh. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, sembahlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa tanggapan kaum Ad atau kaum Nabi Hud alaihissalam? Mirip dengan tadi kaumnya Nabi Nuh. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud mengatakan, sesungguhnya kami melihatmu, atau bahkan dalam kalau redaksi bahasa Arabnya, sungguh-sungguh kami melihatmu, kami menganggapmu fisafaha, dalam kebodohan, dalam kedunguan. Nabiullah, Rasulullah, Nabi Hud alaihissalam dikatakan orang yang dulu. Dan kami, kata mereka, menganggapmu itu termasuk orang-orang yang berdusta. Antum bisa bayangkan,
Ya, jangankan ustadz, dai tauhid, para anbiya Allah dituduh sesat, dituduh apa? Dalam kebodohan, kedunguan, dikarenakan mendakwakan at-tauhid. Dan sekali lagi jangan heran kalau ada oknum sekarang yang menuduh dai at-tauhid yang puluhan tahun dakwah tauhid ketika meninggal dunia rahimahullah ta'ala disamakan dengan Abu Jahal. Padahal yang benar dialah yang seperti apa? Abu Jahal yang memusuhi dai at-tauhid. Ya, namun sekali lagi inilah fenomena di atas negeri yang kita cintai ini. Ya, semuanya banyak yang diputarbalikkan. Fakta yang hak dikatakan batil, batil dikatakan al-haq. Bahkan Fir'aun, ya, yang jelas-jelas insya Allah setiap orang muslim, muslimah yang awam pun tahu bagaimana kesesatan, kekafiran Fir'aun. Tapi apa kata Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam? Apakah dia menganggap Nabi Musa di atas kebenaran? Tidak. Dalam surat Ghafir ayat 26, surat Ghafir ayat 26, Allah bercerita tentang Fir'aun. Fir'aun pernah berkata, Zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa dan biarkan dia berdoa kepada Rabb-Nya. Kemudian kata Fir'aun, Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasada. Aku khawatir, ini Fir'aun yang mengatakan, aku khawatir Musa merubah agama kalian dan aku khawatir Musa itu akan mendatangkan kerusakan di atas muka bumi. Ya. Dan dalam ayat yang lain, Fir'aun mengatakan, Ahdikum sabila rasyad. Aku menyeru kalian ke jalan petunjuk. Ini Fir'aun. Ngaku apa? Jadi dai petunjuk. Padahal jelas dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Pemimpin yang kafir, ya, yang menjadi simbol pemimpin yang kafir, yang dolim, yang bengis, yang kejam. Tapi dia menganggap dirinya apa? Menunjukkan orang ke jalan yang lurus. Sedangkan Nabi Musa yang mengajarkan manusia tauhid, dianggap apa? Merusak. Itu Fir'aun. Maka yang memutarbalikkan fakta, dai tauhid, dai sunnah dituduh, dai sesat, dai ahlul bid'ah, dai ya sebagaimana Abu Jahal. Ini kelakuannya seperti siapa? Iya, memutarbalikkan fakta. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu sekelumit, sekali lagi mukaddimah untuk menjelaskan bahwasanya banyak hal yang diputarbalikkan oleh ahlul bid'ah, oleh ahlul sesat, ahlul batil di atas muka bumi ini. Maka seorang muslim muslimah, ini mungkin poin yang kedua, harus punya prinsip, yaitu kebenaran ataupun lawannya tidak mungkin bisa kita ketahui tanpa menimbangnya, menakarnya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya dengan pemahaman para salafus as-saleh. Ini bukan hanya berlaku untuk yang di luar, bahkan juga yang di dalam. Ketika mengatakan ini sesat, fulan sesat, kita tidak bisa langsung menerimanya kecuali dengan menimbang ucapannya, bukti-buktinya dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para as-salaf.
Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka kalau kita sudah paham prinsip ini, maka kita akan tahu bahwasannya yang sesat adalah yang dikatakan sesat oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang dikatakan oleh si B, si C, fulan dua Allah. Yang dikatakan ini hak apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip kita. Kita mau tahu ini al-haq, ini batil, lihat apa kata Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyin addu alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau tahu mana hak mana batil, kembalikan kepada sunnah Rasul, kembalikan kepada sunnahnya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada judul tadi, ini yang ketiga. Apa yang dimaksud kesesatan yang paling sesat? Atau siapakah orang yang paling sesat menurut Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW? Ini poin yang ketiga. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu kaidah prinsip bahwasanya yang hak itu adalah yang dikatakan hak oleh Al-Quran dan Sunnah, sebaliknya juga demikian. Kita tahu itu sesat, itu batil, apa yang dikatakan batil oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salaf. Maka poin yang ketiga, sesuai dengan judul yang diminta oleh panitia, kesesatan yang paling sesat, maka kita katakan yang sesat adalah apa yang dikatakan sesat oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-5. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajiba lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Allah berfirman, siapakah yang lebih sesat? Waman adallu, kata ulama tafsir, la ahad adallu, artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, alias yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kaidah dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengembalikan prinsip tadi, kesesatan orang yang sesat atau bahkan yang paling sesat versi Al-Quran ya ini, bukan versi oknum yang jahil yang sesat menyesatkan, bukan. Al-Quran mengatakan kesesatan yang paling sesat, orang yang paling sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah. Malla yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Entah yang berdoa kepada malaikat, entah yang berdoa kepada nabi, kepada wali yang telah mati. Maka ini barometer, tolak ukur apa itu kesesatan atau bahkan kesesatan yang paling sesat di dalam Al-Quranul Karim. Kaidahnya adalah yang sesat yang berbuat syirik kepada Allah, yang berdoa kepada selain Allah, bukan malah yang melarang dari kesyirikan. Ya, sekali lagi ini fakta di lapangan, banyak orang-orang yang memutarbalikkan. Kalau mereka mau melek membaca Al-Quran, ini kategori sesat, bahkan yang paling sesat, yaitu yang
berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah yang melarang dari kesyirikan. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan ini juga Allah tegaskan lagi masalah kategori sesat itu apa? Versi Al-Quran dalam surat An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebetulnya simpel, mudah, terang benderang kategori sesat dalam Al-Quranul Karim, yaitu yang memalingkan ibadah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah yang sekarang masih kita kaji di Pasar Senen, kalau sini Pasar Minggu. Di Pasar Senen sana kita kaji Al-Usulus Sittah di poin pertama, bahwasanya Allah telah menjelaskan masalah tauhid, masalah apa itu syirik, bayanan syafiat wadihah, penjelasan yang terang benderang yang sangat luar biasa jelasnya. Cuma yaitulah sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang, semua mata bisa melihatnya, dan itu tidak tersembunyi kecuali bagi orang yang buta matanya. Apalagi ma'asal muslimin, mulai dari awal surat sampai akhir surat, semuanya penjelasan tentang at-tauhid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran isinya tentang tauhid, dan tidak cukup hanya perintah bertauhid, namun juga ada larangan dari berbuat syirik. Bahkan sudah sering kita sampaikan juga di kajian ini, bahwa ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran, perintah untuk apa? Perintah untuk apa? Salat, zakat, haji, at-tauhid. Mana buktinya? Mana dalilnya? Silakan yang bisa menjawab, biar nggak ngantuk. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ini ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran. Perintah untuk bertauhid. Kalau antum baca dari Al-Fatihah sampai ayat sebelum ini, nggak ada bentuk perintah dalam ayat-ayat tersebut. Perintah pertama, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian. Kemudian tidak cukup hanya beribadah, perintah bertauhid, namun ayat selanjutnya larangan berbuat syirik. Ini ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Bukan larangan minum khamar, bukan larangan berjudi, namun larangan pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik, larangan menyekutukan Allah dengan selainnya, baik malaikat, nabi, wali. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ini ayat pertama bentuknya perintah dalam Al-Quran, ayat pertama bentuknya larangan dalam Al-Quran. Intinya begitu terangnya perintah bertauhid, begitu jelasnya larangan dari berbuat syirik. Namun
masih banyak manusia yang jauh dari perintah bertauhid, yang sangat jauh dari larangan berbuat syirik, bahkan lebih parah dari itu memusuhi yang mendakwakan at-tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Maka kalau antum ditanya apa kesesatan yang paling sesat, jawabannya apa? Apa? Intinya berbuat syirik. Namun syirik di sini versi Al-Quran, bukan versi sebagian orang kita. Syirik artinya apa? Iri, bukan ya. Jangan kamu syirik sama saya. Artinya jangan iri, ini bukan. Ya sekali lagi, kesesatan yang paling sesat adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, menyekutukan Allah dalam doa atau berdoa kepada selain Allah. Berarti orang yang paling sesat, kelompok yang paling sesat siapa? Orang atau kelompok yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah. Baik itu menyembah malaikat atau menyembah jin, menyembah nabi, menyembah wali yang telah mati. Dan itulah sejarah kesyirikan pertama di atas muka bumi ini, yaitu penyembahan kepada orang-orang saleh yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Nanti lihat ayat berapa itu. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang tafsir beliau terhadap ayat tadi, hadi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 wali, 5 orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisna fiha ansaba. Setan datang kepada generasi pertama, 5 orang soleh tersebut. Kata Abdullah Abbas, ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para pengikut murid-murid orang-orang soleh tersebut, membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung, gambar-gambar yang diletakkan di tempat mereka dulu berkumpul untuk mengenang jasa mereka. Masih belum diibadahi. Falamma halaka ulaik, ketika generasi pertama meninggal dunia, barulah diibadahi 5 orang soleh tersebut. Ini sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu menyembah kepada 5 orang soleh. Maka Allah mengutus Nabi Nuh dengan dakwah beliau tadi, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Rabb kalian. Ini dai tauhid, ini dakwah tauhid. Namun apa ucapan kaum Nabi Nuh tadi? Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Dan itu terulang kembali di akhir zaman ini. Yang mendakwakan tauhid dianggap apa? Sesat. Oleh siapa? Yang menyembah wali-wali tersebut. Pas enggak? Nah, iya. Ini sekali lagi kata para ulama, diulang kembali rekaman zaman para al-anbiya, di antara Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dakwah tauhid disampaikan kepada orang-orang yang tadi berbuat kesyirikan, di antaranya mengkultuskan, mengkeramatkan atau menyembah orang-orang soleh tersebut, maka yang mendakwakan tauhid, melarang dari kesyirikan, dituduh sebagaimana Nabi Nuh dituduh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah,
kita tambahkan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Yunus, Allah mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepadamu. Jika tetap engkau berdoa kepada mereka, maka engkau termasuk orang yang dolimin, yang dolim alias musyrikin. Sebagaimana Allah firmankan tentang ucapan Luqman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan, kedoliman yang paling besar. Kalau dia mengatakan, oh itu maksudnya kan berdoa kepada orang biasa. Tapi kita kan berdoa kepada Nabi. Nabi kan bisa mendatangkan manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syiriknya double. Syirik rububiyah dan juga syirik apa? Uluhiyah. Rasul SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Seperti yang Allah perintahkan beliau untuk mengikrarkannya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan ataupun kemadaratan kecuali dengan kehendak dari Allah. Nabi Muhammad makhluk, beliau adalah abadun. Qul innama ana basyarun mislukum. Maka syirik kalau orang itu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita sampaikan, ada nggak tahu di TikTok atau di mana ada kadang-kadang kelewatan ucapan ya Rasulullah aghithna ya Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Ya ada lafaz mungkin awalnya kata-kata Allah aghithna ya Rasulullah. Ini kalau orang nggak bisa bahasa, kayaknya apa? Islami sekali. Padahal naudzubillah min dzalik, syirik kepada Allah. Artinya ya Rasulullah, tolonglah aku. Aghithna artinya apa? Tolonglah kami, tolonglah ya aku. Naudzubillah min dzalik. Ini bentuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri istighosa kepada Allah. Rasul sendiri minta tolong kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah mengatakan, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian, wahai Nabi Muhammad, para sahabat istighosa, minta tolong dikala sulit kepada Allah. Istighosa itu artinya minta tolong dikala sulit. Rasul ketika perang Badar, beliau dan para sahabat istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Maka syirik kalau ada yang minta tolong kepada Rasulullah dengan mengatakan ya Rasulullah aghithna. Bahkan naudzubillahi min dzalik. Ada di sebagian pemakaman, ya, sebagian pemakaman itu ketika datang di tempat yang diklaim sebagai wali, itu ada kayak prasasti dan terukir di sana kata-kata yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Ji'naka litu'inana walitughithana. Kami datang kepadamu, wahai yang telah dikubur, untuk engkau menolong kami, membantu kami. Itu banyak. Antum kalau masih waras, sehat akalnya, yang mati itu ketika mati, siapa yang memandikan? Mandi sendiri. Wah, lari semua. Siapa yang menyemayamkan di pemakaman? Berangkat sendiri? Pesan ojol atau yang hidup yang mengantarkan, siapapun dia, sudah apa? Tidak punya apa? Ya, amalan sama sekali. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Loh, kok sudah mati dikubur, kok malah yang hidup minta tolong kepada yang mati? Ini secara secara akal tidak masuk sama sekali. Sangat bertentangan
dengan qala Allah wa qala Rasul, bahkan bertentangan dengan akal yang sehat. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi wa hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki bukti keterangan tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah dan tidak beruntung orang-orang yang kafir. Allah vonis yang berdoa kepada selainnya kafir. Meskipun kaidah ahli sunnah ini hukum takfir al-mutlak. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia musyrik, kafir, murtad, batal Islamnya. Namun si B, si C-nya ada perinciannya untuk mengkafirkannya. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adami man yunabbiuhum. Kami tidak mengkafirkan langsung orang yang sujud, yang berdoa, yang beribadah kepada Ahmad Badawi di Mesir dan yang lainnya karena kejahilan mereka dan karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Jadi sekali lagi ini contoh-contoh kesyirikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu pembatal keislaman asyirku billah. Allah yang menfonis demikian. Seperti dalam surat tadi Yunus 106, fa innaka idam minadh dhalimin. Kalau engkau tetap berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang dhalimin, kata sebagian ulama tafsir, minal musyrikin. Kenapa dikatakan kesyirikan dengan kedzaliman? Karena orang yang berbuat syirik menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Itu namanya dzulm. Kedzaliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kalau orang itu berdoa, beribadah kepada selain Allah, maka dia menyerahkan, menempatkan ibadah bukan pada apa? Tempatnya. Maka dikatakan inna syirka la dzulmun azim. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita tambahkan lagi ayat berikutnya yang mengecam, yang juga menjelaskan contoh kesyirikan, yaitu dalam surat Fatir 13 sampai 14. Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah mengatakan dan orang-orang yang kalian minta-mintai selain Allah, entah itu nabi atau wali yang telah mati, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari, yaitu kulit yang menempel di biji kurma, kulit yang sangat tipis. Itu hanya Allah yang menciptakan, yang memilikinya, menguasainya. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada yang mati tadi, baik nabi atau wali, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mungkin mendengarkan doa kalian. Sebagaimana firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah mati. Siapapun ya, entah nabi, entah itu wali, telah terputus alamnya. Kita yang hidup di alam dunia, mereka hidup di alam barzakh. Dan tidak ada USB untuk menyambung, nggak ada. Paham? Ada nggak? Beli di mana? Nah, adapun nanti ada kisah-kisah tertentu. Misalnya kisah, kan Ustadz ada hadis orang yang mati ketika disemayamkan mendengar apa suara? Terompak orang yang mengantarkan jenazahnya. Kata para ulama, ini pengecualian dari hukum asal. Itu pun yang didengar apa?
suara terompa, bukan bisik orang-orang ngobrol, ya, atau ucapan Pak Mudin, tidak ada, ya. Sekali lagi, hukum asalnya tadi orang yang sudah mati tidak bisa mendengarkan orang yang hidup. Adapun tadi kisah pengecualian itu pun cuma mendengar apa? Dan dalam urusan akidah, urusan hal gaib, kata Imam Al-Barbahari, la qiyasa fi sunnah, tidak ada kias dalam sunnah, yaitu dalam akidah. Kan dikiaskan dengan suara trompa, tidak bisa. Ini masalah gaib, Anda tidak bisa mengetahuinya kecuali apa? Dengan dalil. Ya. Kalau nggak percaya, mati dulu. Ya, kalau kita sudah percaya, orang yang mati nggak mungkin bisa apa? Mendengarkan orang yang masih hidup. Ya, entah doanya ataupun yang lainnya. Ini yang wajib kita yakin. Kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada yang telah mati, nggak mungkin mereka bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengarkan doa kalian, mereka tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Yang bisa mengabulkan doa siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini diantara contoh kesesatan yang paling sesat, berdoa kepada selain Allah. Ini bukan kita yang mengatakan, ini Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian orang-orang itu ketika kita katakan tidak boleh berdoa kepada selain Allah, entah itu nabi, entah itu wali, itu syirik kepada Allah. Mereka ada yang beralasan, oh kita nggak berdoa kepada orang-orang itu, cuma kita hanya apa? Tawassul, ya, menjadikan mereka hanya perantara, ya, dengan alasan, dengan hujah, seperti kalau kita ini beli mobil, ya, made in Japan atau kalang Cina sekarang ya mungkin ya, kan nggak mungkin kita beli langsung dari sana, kan lewat apa? Perantara distributornya. Na'udzubillah min dzalik, ini pelecehan kepada Allah. Allah dianggap disamakan dengan apa? Penjual mobil tersebut. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang diriku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa, Allah dekat. Ngapain cari perantara yang telah mati tersebut? Dan Allah menvonis yang tawassul tadi dengan orang yang telah mati, telah berbuat syirik kepada Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan mana na'budu, kami enggak mengibadai, enggak beribadah, enggak menyembah orang-orang yang mati tersebut, namun kami menjadikan mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Allah vonis orang yang tawassul dengan yang mati-mati tadi itu dengan walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ini contoh apa? Kesesatan yang paling sesat, tawassul dengan orang yang telah mati. Maka yang membolehkan ya orang yang tawassul dengan yang mati ini tidak lain tidak bukan kecuali mengikuti Abu Jahal CS. Ya, karena kata ulama ayat itu berkaitan dengan kelakuan orang musyrikin jahiliyah, menjadikan perantara orang-orang yang mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan mereka mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini juga sama kelakuan Abu Jahal CS kaum musyrikin jahiliyah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-18. Surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah
Dan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepada mereka, mereka beralasan mereka yang kami ibadahi ini hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesesatan yang paling sesat, yaitu beribadah kepada yang telah mati, berdoa, meminta-minta, beristighatsah, meskipun dengan alasan hanya pemberi syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula alasan mereka ketika berbuat syirik hanya sekedar ngalap berkah. Kan mereka ini wali-wali Allah. Mereka ini apa? Barokah hidupnya dan bisa memberikan barokah kepada yang lainnya. Maka kata para ulama, al-barakah minallah. Keberkahan itu dari Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, wa ja'alani mubarakan. Aku dijadikan oleh Allah dibarokahi. Maka apa? Kalau minta barokah kepada Allah, bukan kepada apalagi minta ngalah berkah ke kuburan keramat, diusap-usap nisannya, dicium-cium tanah kuburan ngalah berkah. Ini sama dengan kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu ngalah berkah kepada pohon keramat yang Rasul pernah diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lam dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon apa? Ini kelakuannya kaum musyrikin jahiliyah, kelakuannya Abu Jahal, ngalah berkah dia apa? Tempat-tempat keramat, pohon keramat, kuburan keramat dan seterusnya. Ya, dan ini juga kelakuannya al-Yahud dan Nasara ahlul kitab. Makanya Rasul mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhina kuburan masajid. Ala fala tattakhlu kuburan masajid fa inni anhakum an dzalik. Rasul mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburan nabi kalian sebagai masjid, karena aku melarang dari hal tersebut. Rasul SAW ketika diberitahu oleh Ummu Salamah tentang gereja yang ada di Ethiopia waktu itu, yang dipenuhi dengan gambar-gambar orang-orang soleh mereka, kata Rasul, ulaiki idamata fihim rajul soleh banau ala qabri masajid. Orang-orang itu kalau mati orang soleh dari mereka, dibuatkan masjid di atas kuburan mereka. Kata Rasul, ulaiki syiral khalqi indallah. Mereka itu adalah orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumber kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini, yaitu pengkeramatan kepada kuburan orang-orang soleh dan juga kepada orang soleh seperti yang terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Maka setiap muslim muslimah wajib untuk betul-betul menjauh dari sarana fasilitas sumber-sumber kesyirikan dan juga daripada kesyirikan. Dan kata para ulama, di tengah umat Islam ini pelopor penuhanan kepada kuburan, pelopornya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Paham? Mereka kelompok yang paling sesat di atas muka bumi ini, tengah-tengah apa? Kaum muslim yang masih mengaku muslim. Mereka sumbernya kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Istilahnya kalau kulaan syirik, bid'ah, kufur ada pada mereka. Gudangnya apa? Syirik, kufur, kemunafikan, kesesat ada pada apa? Mereka. Namun sangat
disayangkan ada sebagian orang-orang yang katanya benci kepada Syiah Rafidhah, namun amaliyahnya, akidahnya 11-12 dengan Syiah Rafidhah. Ngalah berkah juga sama dengan Syiah Rafidhah kepada kuburan keramat. Kalau sekarang sih gampang, di YouTube banyak bukti-bukti bagaimana mereka tawaf di kuburan Husain. Itu bukan di Syiah saja, di kelompok orang-orang gang sebelah juga demikian. Kuburan tokoh mereka juga ditawafi, diitikafi. Mereka melakukan bid'ah, perayaan bid'ah. Orang-orang itu juga sama, 11-12. Na'udzubillahi min dzalik. Kok yang disalahkan dikit-dikit apa? Wahabi. Bahkan makoli-makoli juga dinisbatkan kepada, padahal golongannya siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Seorang muslim muslimah yang bijak mengukur ini sesat atau tidak sesat dengan qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah itu sesat? Yaitu yang namanya sesat. Seperti Rasul SAW juga demikian. Ketika Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. Ini Rasul yang mengatakan. Yang berbuat bid'ah entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam perayaan-perayaan. Itu yang dikatakan sesat oleh Rasul. Jadi ukuran sesat atau tidak sesat bukan selera hawa nafsu sendiri, bukan kata fulan dan alat. Ini ukurannya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Seorang muslim sudah punya pedoman hidup. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang dikatakan hak oleh Allah, oleh Rasul, oleh para sahabat, itulah yang hak. Apa yang dikatakan batil, maka itulah yang batil. Paham dong? Paham? Taib. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin 5 menit Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Takut dikatakan sesat. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan tauhid dan sunnah, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan dan dari kejahatan orang-orang yang sesat menyesatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.